alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Telah diterangkan tadi di dalam kitab Jami'il Usulil Awliya dan sebagian telah ditafsirkan oleh Habibana Zaid bin Abdurrahman bin Husain bin Bubakar bin Umar bin Yahya, menerangkan babul ma'rifah sampai kepada bab mukasyafah. Kalau orang sudah ma'rifatnya kuat, karena dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dilakukan, yang diberikan kepada sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar sudah dibuka hijabnya di antara para sahabat. Yang mendapatkan itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika beliau khutbatul Jum'ah. Beliau bisa melihat dari pandangan yang jauh, yang secara logika, secara akal sulit untuk diterima. Tetapi bagi akal yang diajak beriman, pasti akan menerima. Tapi kalau akalnya tidak diajak beriman, ya sulit untuk menerimanya. Maka dari itu, udkhulu fissilmi kafah, jangan kita masukkan hati kita saja yang beriman, mata kita harus ikut beriman, telinga kita harus ikut beriman, mata kita harus beriman, perilaku kita harus beriman, tangan kita, kaki kita juga kaki, tangan yang beriman. Maka dari itu, dengan sebab iman tersebut, dengan bidzikrillah akan mencucikan hati dari kotoran-kotoran rodhail atau muhlikat. Rodhail yang terhina, kotoran-kotoran tersebut, dan al-muhlikat yang akan menghancurkan setiap iman kita. Itu semua letaknya di hati kita. Nah, untuk menghindari tersebut, benteng-benteng kita tadi telah diberi oleh Allah Ta'ala dengan haditsil qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ali Ridha dari ayahnya Al-Imam Ja'farus Shadiq, dari ayahnya Al-Imam Muhammadil Baqir, dari ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Al-Imam Husaini Sibti, dari Imam Ali bin Abi Thalib. Biasanya kalau orang baca hadis ini takut. Apa sebabnya takut? Ini hadis dicapnya langsung saja kalau sudah ngomong Ahlul Bait Syiah. Itu penyakit. Hadis Syiah itu tidak ada. Hadis Sunnah wal Jamaah pun tidak ada. Yang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya siapa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis ahli sunnah. Hadis Syiah tidak ada. Syiah tidak mempunyai hadis, ahli sunnah tidak mempunyai hadis, terkecuali dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipelintir ya. Ini zamannya zaman pelintiran. Ya, bener pun jadi hoa. Lama-lama hoe. Kalau hoa akhirnya hoe. Kalau hoe itu masuk angin.
akhirnya mutah gitu. Jadi kalau tandanya sudah huwek berarti orang itu sakit. Karena apa? Huwek gitu tadi. Paham ya? Nah, jadi hadis ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haditsil qudsi. Apa di antara hadis qudsi tersebut? Imam Ali dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, kalimatu la ilaha illallah hisni. Kalimah la ilaha illallah itu adalah bentengku. Faman qalaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, maka orang itu masuk dalam bentengku. Faman qalaha dakhala hisni. Faman dakhala hisni, barang siapa masuk dalam bentengku, dijamin oleh Allah atas keamanannya dari siksanya neraka. Itu diantaranya. Nah, mampu atau tidak kalimah, sebab kalimah la ilaha illallah mendorong kami, mendorong kita, mata kita masukkan fi hisni la ilaha illallah. Telinga kita masukkan fi hisni la ilaha illallah. Mulut kita masukkan fi hisni la ilaha illallah. Tangan kita masukkan fi hisni la ilaha illallah. Kaki kita masukkan fi hisni la ilaha illallah. Tutur kata kita masukkan ke hisni la ilaha illallah. Akal kita juga kita masukkan fi hisni la ilaha illallah. Kalau akal ini bisa dimasukkan fi hisni la ilaha illallah, yang keluar dari akal itu pun akan menjadi akal min ahli tauhid. Tidak seenaknya sendiri nafsirkan Quran, nafsirkan hadis umpamanya. Karena apa? Ketika menafsirkan itu bukan melihat kepada siapa-siapa, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengeluarkan hadis kepada hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pun takut apabila dituntut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akal itu akan jernih, karena jernihnya akal masuk fi hisni la ilaha illallah. Kalau kita berbicara yang baik, mesti kita berpikir kita berbicara yang benar akan baik, tidak asal ngomong, tidak asal ngoceh. Ini menyebabkan pertumpahan atau menyebabkan perpecahan umat atau bangsa atau tidak? Atau ucapan-ucapan ini yang akan menjauhkan umat kepercayaannya kepada ulama? Atau ucapan-ucapan itu yang akan menjauhkan kepercayaannya kepada al-ulama as-salihin? Setelah menjauhkan kepercayaannya kepada ulama, akan menjauhkan kepercayaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah menjauhkan umat ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin orang itu dikatakan beriman yang kuat? Hayhata hasya wa kallah. Ketika ayat diturunkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ila akhir ayat. Katakanlah kekasihku kepada umatmu, bila kalian benar mencintai aku. Ini ayat SK dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat apa? SK, surat kuasa, mandat penuh diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dasarnya?
Ingat, ayat ini kalimahnya dibaca benar-benar. Qul amr, katakanlah kekasihku kepada umatmu, tuhibbunallah, bila kalian semuanya cinta kepada Allah. Rasulullah diberi mandat apa? Katakanlah kepada umatmu, fattabi'uni. Ini SK-nya di sini. Ikutilah jejakku. Cinta kepada Allah tidak melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana mungkin bisa menemukan cinta yang benar. Betul? Nah, itu. Kenal kepada Allah, pintunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan fattabi'uni, Allah Ta'ala menjanjikan yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Mana mungkin kita yuhibbukumullah sedangkan kita menyepelekan kepada orang yang diperintah oleh Allah mengucapkan fattabi'uni. Hayhata hasya wa kalla. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, mata akuna mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikatakan mukmin yang benar? Dijawab oleh Rasulullah, idza ahbabtallah, selagi engkau mencintai kepada Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, cinta kepada utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnahnya atau rekodnya. Selanjutnya ya Rasulullah, hadis ini di tengahnya saya singkat saja, sering saya bawakan, wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Ini yang urusan akhirat. Bila kalian benar mencintai Rasulullah dengan baik, imannya akan semakin meningkat. Sebab apa? Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Kalau cintanya sama Rasulullah merosot, jangan tanya, imannya pun ikut merosot. Dan kalau sudah merosot, mana mungkin bisa mendengarkan sabda Nabi fattabi'uni, ikut aku, karena imannya merosot. Itu diantaranya. Ini yang cinta keimanan. Bagaimana kita cinta selain kepada Rasulullah, di bawah tingkatan Rasulullah SAW. Sama kadar bobot mahabbah cinta kita antar kita sesama mukmin akhul mukmin tergantung kecintaannya kita pula kepada al mukmin akhul mukmin. Ditarik lagi, kecintaannya kita kepada bangsa ini tergantung kecintaannya kepada tanah airnya. Kecintaan kita kepada tanah airnya juga tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Bila mana cinta kepada bangsanya luar biasa, pasti orang itu cinta kepada tanah airnya. Bila mana orang itu cinta kepada tanah airnya, pasti insya Allah cinta kepada bangsanya. Kalau sudah cinta kepada bangsanya, sudah cinta kepada tanah airnya, pasti akan mencerminkan dalam hatinya, akan keluar dari hatinya, barang siapa mengganggu negara kita, barang siapa mengganggu pecah belah umat kita, siapa akan mengganggu tanah air kita, tidak bisa kita tinggal diam. NKRI pasti dijawab harga. Setuju? Buktikan kalau setuju. Allahumma shalli alaihi. Oh, itu gampang ngomong. Loh, di sini. Jadi kalau kita cinta betul-betul, namun sayangnya oknum-oknum manusia, saya mengatakan apa? Oknum. Bagaimana cara menghancurkan umat ini? Bikin kebosan dari dalam oknum-oknum itu.
supaya cintanya melentur kepada Rasulullah, gembosi supaya melentur cintanya kepada Rasulullah. Begitu pula bagaimana cara menghancurkan oknum-oknum ini terhadap bangsa ini, kepada republik ini. Mau bosan mau tidak, dengarkan saya tentang NKRI. Itu sudah kewajiban kita bersama. Kita harus pagari negeri kita, kita harus pagari bangsa kita. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras, buktikan. Kita harus jaga baik-baik bangsa ini, jangan sampai kemasukan pembusukan dari dalam, supaya ulama dengan ulama benturan, kiai dengan kiai, habaib dengan habaib, dibikin supaya pecah, supaya ulama dengan TNI, supaya TNI dengan Polri, Polri dengan umat, TNI dengan umat, dengan bangsa, dibikin supaya kita tidak percaya dengan pemerintahnya, tidak percaya dengan TNI-nya, tidak percaya dengan Polri-nya, tidak percaya dengan ulamanya. Ini cara pengembosan, pembusukan supaya Indonesia dibagi tumpengnya, bagi 6 apa bagi 3 apa bagi 9. Asik, asik dah kalau Indonesia dibagi-bagi. Benar, alhamdulillah. Ini saya beritahu ya, caranya bagaimana. Cintanya digrogotin supaya tidak cinta bangsa, cinta tanah air. Itulah, ini ayat kok. Maka dari itu ayo kita bersama-sama masuk mendaftarkan diri fi hisni la ilaha illallah, supaya negara kita aman, masuk fi hisni la ilaha illallah, supaya keluarga kita aman, masuk fi hisni la ilaha illallah, supaya sebab mendapat syafaat baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk fi hisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang penting. Inilah yang perlu kita jaga, yang perlu kita ketahui. Sampai Rasulullah untuk kekuatan iman kita semua, supaya Rasulullah mengajarkan kepada kita ini, Rasulullah didatangi malaikah yang ganteng sekali, pakaiannya putih ya, wajahnya putih mencorong banget, bukan wajah buseng itu, enggak kan, wajahnya ruhama. Begitu datang kepada Rasulullah, menempelkan apa ini, dengkulnya, apa bahasa Indonesia dengkul, lutut atau dengkul, bukan bidengkulihi, bukan, nempelkan lututnya, tangannya ditaruh di paha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tawaduknya malaikat tersebut, tapi tidak ada yang tahu kalau itu Jibril terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Muhammad, mahwal Islam, apa itu Islam? Al-Islam khamsatun. Setelah dijawab sempurna oleh Rasulullah, anehnya orang itu menjawab sodakta. Kok betul? Sahabat di situ bengong-bengong semuanya. Ini orang tanya aneh, sudah dijawab tapi malah membetulkan. Ini karepe wong iki piye iki? Akhirnya tanya lagi, mahwal iman, dijawab sampai 6 perkara. Akhirnya orang itu berkata apa? Sodakta. Lu malah tambah bingung iki wong. Sampai babul ihsan, sama dijawab. Setelah itu orang itu pergi. Sahabat bertanya, sahabat kemarin, itu orang aneh bin ajaib itu siapa ya Rasulullah? Lu katanya kamu ingin ketemu Jibril. Itu Jibril. Lu sudah pergi baru ngomong katanya. Karena saya tidak Umar ingin tahu ke Jibril itu kayak apa gitu.
Itu tadi tanya begini, saya ini disuruh mengajarkan arkanul Islam, arkanul iman sampai babul ihsan, anta budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu. Selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.